Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Aida. Kali ini bukan Bu Aida yang ingin menjelaskan, tapi teman-teman kalian yang ikut tutor sebaya fisika. Yuk disimak. Tapi sebelum kalian mulai menyimak, jangan lupa download soalnya di link deskripsi di bawah ini. Yuk disimak. Sini saya akan membahas soal nomor 2. Diketahui dari gambar berikut, balok A mempunyai massa 2 kg, MA sama dengan 2 kg. Balok B atau MB sama dengan 1 kg. Bila gaya gesekan antara benda A dengan bidang 2,5 Newton, F gesek sama dengan 2,5 Newton, sedangkan gaya gesekan tali diabaikan, maka percepatan kedua benda adalah, yang ditanya adalah A. Dari rumus percepatan katrol meja, A sama dengan berat benda B dikurangi Fg gaya gesek dibagi massa benda A ditambah massa benda B. Percepatan sama dengan massa benda B dikali G, WB, berat B diuraikan, dikurangi gaya gesek, Fg, per massa benda A ditambah massa benda B. A sama dengan MB, massa benda B adalah 1 kg. 1 dikali G 10 dikurangi Fg 2,5 dibagi MA 2 kg ditambah MB 1 kg. A sama dengan 1 dikali 10 dikurangi 2,5 dibagi 2 tambah 1 3. A sama dengan 10 dikurangi 2,5 7,5 dibagi 3. A sama dengan 7,5 dibagi 3 sama dengan 2,5. Satuannya meter per second kuadrat. Jadi di sini jawabannya yang E. Saya akan menjelaskan soal tentang dinamika gerak hukum Newton, soal nomor 3. Di mana sebuah balok kayu berada pada bidang miring kasar ditarik dengan gaya 200 Newton. Jika massa balok 18 kg dan percepatannya 3 meter per second kuadrat, maka gaya gesekan yang dialami balok terhadap bidang miring adalah, maka bisa kita tulis diketahui F sama dengan 200 Newton. Kemudian M sama dengan 18 kg. A sama dengan 3 meter per second kuadrat. Lalu tetanya adalah 30 derajat dari sini. Dengan 30 derajat. Kalau misalkan udah kayak gini, berarti kita bisa tulis rumus dari sini. Dimana F-nya ini ditarik ke atas, otomatis gaya geseknya ke bawah. Kemudian gaya normalnya karena bidang miring, jadi dia menghadap ke serong sebelah kiri. Kemudian gaya beratnya selalu ke bawah. Nah, berarti di sini W sin theta sejajar dengan F dan W cos theta sejajar dengan gaya normal. Berarti kita bisa tulis sigma Fy sama dengan 0, di mana gaya normal yang menghadap ke atas, yang menghadap vertikal, maksudnya bukan vertikal, ke atas ini yang sejajar Y, ini cuman gaya normal dan W cos theta, berarti N dikurang W cos theta, di mana kita bisa tulis N sama dengan W cos theta, di mana N sama dengan M dikali G cos theta. Terus yang kedua, kita bisa tulis sigma Fx sama dengan M dikali A. Nah, kita yang ke atas ke bawah ini, kita tulis rumusnya berarti F min W sin theta min Fg sama dengan M dikali A, dimana F ini dikurang M dikali G sin theta kurang rumus dari Fg ini kan mu dikali gaya normal sama dengan M dikali A.
Nah, ini udah ketemu rumusnya, berarti kita tinggal masukin aja. Kalau di sini yang ditanyakan adalah FG, berarti kita nggak usah nyari gaya normalnya. Kita bisa langsung pakai rumus dari sigma Fx. Jadi kita tulis di sini rumusnya, jawab. Rumusnya berarti F min W sin theta min FG sama dengan M dikali A. F-nya diketahui 200 Newton dikurang W. W ini kita bisa cari dari W ini sama dengan massa dikali percepatan gravitasi, di mana massanya ini 18. Percepatan gravitasi itu 10, jadinya gaya beratnya ini adalah 180 Newton. Jadi 200 dikurang 180, sin dari 30 ini adalah setengah dikali setengah dikurang FG. FG ini adalah yang dicarinya, sama dengan masanya 18, percepatannya adalah 3. Berarti 18 dikali 3. Langsung berarti kita coret. Berarti ini 90. 200 dikurang 90 dikurang FG sama dengan 18 kali 3, 54. Berarti kita bisa pindahin 54 ke sebelah kiri, ke ruas sebelah kiri. Berarti 200 dikurang 90 dikurang 54 sama dengan FG. 200 kurang 90, 110 dikurang 54, 56. Jadi jawabannya adalah 56 Newton. Jadi gaya geseknya terhadap bidang miring adalah 56. Saya akan menjelaskan soal nomor 5. Di sini diketahui yaitu massa 1 5 kilo dan massa 2 3 kilo, dan ditanya adalah percepatan. Di sini kita akan mengubah massa 1 dan massa 2 menjadi gaya berat karena akan dibutuhkan dalam penyelesaiannya. Untuk mencari gaya berat dibutuhkan massa dikali gravitasi, yaitu M dikali G dengan 5 dikali 10 sama dengan 50, dan ini 30 Newton karena di sebuah gaya. Dan kita akan masukkan rumusnya. Di sini rumusnya adalah dua dikurang Fg dibagi M1 ditambah M2. Kita akan masukkan semua rumusnya. Di sini 0 kenapa? Karena di soalnya mempunyai keterangan yaitu lantainya licin, sehingga gaya geseknya 0. Lalu kita akan menyelesaikannya. Hasilnya adalah 3,75 meter per second kuadrat. Sebuah benda yang masanya 10 kg berada di atas bidang miring kasar dengan koefisien gesekan kinetis 0,3. Bila benda diberi gaya F sama dengan 100 Newton, maka besar percepatan yang dialami oleh benda adalah titik-titik meter per second kuadrat. G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Sisi miringnya 37 derajat sama dengan 0,6. Cos 37 derajat sama dengan 0,8. Diketahui M sama dengan 10 kg masanya, mu-nya 0,3, percepatan gravitasi atau G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Tetanya 37 derajat, ditanya berapa besar percepatan yang dialami oleh benda. Nah, karena di sini kita belum mengetahui gaya normalnya, kita akan mencari gaya normal menggunakan rumus sigma Fy. Karena gaya normal itu berada di sumbu Y, dan karena benda itu tidak mungkin akan
akan bergerak ke atas atau ke bawah, jadi sigma F-nya sama dengan 0. Langsung aja kita masukin N minus W cos theta sama dengan 0. Karena kita mencari gaya normalnya, maka W cos theta-nya akan pindah ruas ke kanan. Jadi N sama dengan, karena berpindah, ini otomatis akan menjadi positif. W cos theta. Langsung aja kita masukin angkanya. W itu M dikali G. Langsung 10 dikali 10 cos 37 derajat sama dengan 0,8 sama dengan 100 dikali 0,8 yang hasilnya adalah. Karena kita sudah mengetahui gaya normalnya, langsung aja kita masuk ke pertanyaannya. Besar percepatan itu mengikuti bendanya. Karena bendanya itu mengarah ke kanan, itu berada di sumbu X. Langsung aja sigma Fx sama dengan, karena bendanya bergerak, jadi M dikali A. Nah, langsung ke rumusnya, yang mengarah ke kanan itu bisa dilihat cuman ada F. Tulis aja F. Nah, karena udah nggak ada yang di kanan, kita langsung lihat ke arah sebaliknya, ke arah kiri. Ada W sin theta. Langsung ditulis W sin theta. Ada apa lagi? Ada FG dikurangi FG. Ada apa lagi? Nggak ada. Karena nggak ada, langsung aja ditulis sama dengan M dikali A. Langsung aja kita masukin angkanya. F-nya tadi 100 dikurangi W itu M dikali G sama dengan 100 dikali 0,6 dikurangi FG itu mu dikali N. 0,3 dikali 80 sama dengan masanya tadi 10 dikali A. Jadi 100 dikurangi 60 dikurangi 24 sama dengan 10 dikali A. Jadi 100 dikurangi 60 dikurangi 24 sama dengan 16 sama dengan 10 dikali A. Karena kita mencari A-nya, otomatis 10-nya pindah ruas ke kiri, jadi dibagi 16 per 10 sama dengan A. 1,6 sama dengan A. Jadi jawabannya berapa besar percepatannya? Jadi besar percepatannya adalah 1,6 meter per second kuadrat. Gaya sebesar 24 Newton bekerja pada suatu benda yang masanya 5 kg. Maka besar percepatan yang dialami benda adalah, diketahui gaya atau F-nya 24 Newton, M-nya 5 kg. Yang ditanyakan percepatan atau A-nya. Karena bendanya bergerak, rumusnya sesuai dengan hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M dikali A. F-nya 24, M-nya 5, A-nya yang dicari. Untuk mencari A, 5-nya harus dipindah ruaskan. Karena ini bentuknya perkalian, kalau dipindah ruaskan menjadi pembagian. Jadi A sama dengan 24 per 5. Jadi A-nya 4,8 meter per second kuadrat. Benda bermasa 15 kg diletakkan di lantai licin dengan gaya gesekan diabaikan. Jika benda tersebut ditarik gaya mendatar 11,6 Newton, percepatan benda adalah, di soal kita ketahui masanya itu 15 kg. Diketahui massa sama dengan 15 kg. Lalu, jika benda tersebut ditarik gaya mendatar 11,6 Newton, lambang dari gaya itu adalah F. Jadi F-nya sama dengan 6 Newton. Nah, di sini ditanyanya percepatan benda. Lambang percepatan itu A. Berarti A sama dengan titik-titik apa? Nah, untuk soal kayak gini kita menggunakan rumus F sama dengan M dikali A, karena udah diketahuin F-nya, terus M-nya juga diketahuin. Tinggal kita cari A-nya. Kita masukin angkanya.
Untuk F di sini 6. M 15 dikali A. Nah, di sini kita pindah ruas. Si A-nya jadi ke kiri, jadi A sama dengan 6 bagi 15. 6 bagi 15 sama dengan 0,4. 0,4, jangan lupa satuan percepatan itu meter per second kuadrat. Inilah jawabannya. Balok bermassa 50 kg diletakkan di atas lantai mendatar licin. Kemudian ditarik oleh gaya 75 N mendatar ke kanan dan ditarik gaya 40 N mendatar ke kiri. Balok tersebut bergerak dengan percepatan diketahui massanya 50 kg. Gayanya 75 dikurang 40 sama dengan 35. Kenapa dikurang? Karena 75 ditarik ke arah kanan dan 40 ditarik ke arah kiri. Cara menjawabnya, F sama dengan M dikali A. F-nya 35 sama dengan M-nya 50 dikali A. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, 50-nya pindah ruas. Jadi 35 per 50 sama dengan A. Nah, jadi hasilnya 0,7 ke arah kanan. Nah, udah denger kan penjelasan dari teman-teman kalian? Keren-keren banget bukan? Nah, masih banyak ya soal yang belum dibahas. Jangan lupa kalian kerjakan dulu ya. Kalau tidak bisa, kalian boleh bertanya kepada Bu Aida ataupun salah satu teman kalian yang ada di video tadi. Bye-bye, sampai ketemu lagi.